Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tahun 1954. Universitas Muslim Indonesia Makassar belum tergoyahkan sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Kebesarannya tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan etika, moral, dan intelektual yang dilandasi keislaman. Tidak heran jika Universitas Muslim Indonesia sampai saat ini tetap menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia Timur. Juga satu-satunya PTS di Indonesia Timur yang sudah terakreditasi institusi dari pemerintah. Universitas Muslim Indonesia satu-satunya universitas swasta di Indonesia Timur yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh, Stambuk 083 2018 0096. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marwa, Stambuk 083 2018 0068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati, nomor Stambuk 083 2018 0115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, Stambuk 083 2018 0165. Profil kasus yang kami angkat yaitu peternakan ayam petelur di Kelurahan Lalibata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Pelaku usaha peternak ayam petelur ini selalu menjaga kualitas telur yang diproduksinya. Bisnis ternak ayam petelur memberikan keuntungan yang menggiurkan, mengingat telur adalah salah satu komoditas bahan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Hampir seluruh rumah tangga ataupun tempat usaha makanan menggunakan telur, yang merupakan sumber protein hewani yang kaya akan manfaat. Tingginya kebutuhan masyarakat akan telur dari tahun ke tahun semakin meningkat, membuat sebagian orang menjalankan usaha yang menjanjikan ini. Industri perunggasan terutama pada bisnis ternak ayam petelur mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada umumnya, masyarakat banyak yang sudah mengetahui manfaat yang diperoleh dari peternakan ini. Pengembangan peternakan ayam petelur ini didukung oleh kondisi sektor pertanian yang menyediakan bahan pakan yang sangat dibutuhkan oleh industri peternakan. Cara membudidayakan ayam petelur agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Yang pertama adalah syarat lokasi. Lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan bisnis budidaya ayam petelur. Berikut pertimbangan yang dapat dilakukan dalam memilih lokasi yang tepat, antara lain lokasi yang jauh dari keramaian atau perumahan penduduk. Bukan tanpa alasan lain, mengingat dampak lingkungan yang disebabkan oleh peternakan ayam petelur ini tentu akan mengganggu masyarakat sekitar. Sebut saja bau kotoran yang menyengat hingga limbah yang dihasilkan yang notabene sangat mengganggu. Oleh karena itu, pilihlah lokasi yang jauh dari pemukiman sangat diperlukan. Lokasi mudah dijangkau dari pusat-pusat pemasaran. Lokasi yang dekat dengan pasar tentunya akan meminimalkan biaya transport yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Lokasi terpilih bersifat menetap atau tidak berpindah-pindah. Selanjutnya, penyiapan sarana dan peralatan. Yang pertama, kandang. Persiapan kandang adalah salah satu faktor pendukung suksesnya ternak ayam petelur. Kandang ayam petelur saat ini telah banyak berinovasi, yaitu bagaimana memanfaatkan lokasi yang minim agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, suhu kandang, yaitu berkisar
32,5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 60-70%. Yang ketiga, penerapan ataupun pemasangan kandang. Yang keempat, tata letak kandang. Penyiapan bibit day old chicken atau DOC. Cara budidaya ayam petelur ini paling awal dan yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan bibit unggul. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produksi telur yang tinggi serta berkualitas tinggi. Selanjutnya, syarat penyiapan bibit. Yang pertama adalah ayam harus sehat dan tidak cacat fisik. Kesalahan memelihara ayam yang tidak sehat dapat menjadi bencana besar karena penyakit yang dibawa ayam tersebut dapat menyebar ke seluruh kandang. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan normal. Yang ketiga, ayam petelur harus berasal dari bibit yang jelas dan berkualitas. Pakan yang berkualitas yang mengandung protein, karbohidrat, kalsium, dan mineral. Pada pemeliharaan ayam petelur juga perlu memerhatikan ketahanan tubuh ternak karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas telurnya. Pemberian suplemen bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi penyakit yang menjangkit pada ayam. Selain menjaga kebersihan kandang, bibit ayam yang kita rawat wajib divaksin. Vaksin merupakan sarana penambah nutrisi dan vitamin untuk ayam, sehingga ayam akan tumbuh lebih sehat. Tidak hanya pemberian vaksin, pengecekan kesehatan ayam harus dilakukan secara rutin. Cara berternak ayam petelur adalah memperhatikan proses panen. Panen telur ayam dapat dilakukan setidaknya 3 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Walaupun bisa rutin dilakukan, tidak semua telur yang dihasilkan memenuhi standar pasar. Berikut ini cara memisahkan telur yang berkualitas dan abnormal. Telur berkualitas berbentuk oval, tidak lonjong atau gepeng. Telur abnormal ukurannya lebih kecil. Telur berkualitas berkulit tipis. Telur abnormal mengambang di air. Produksi yang dihasilkan pada peternakan ayam petelur ini dalam setahun dapat menghasilkan 300-400 butir per tahun dengan berat rata-rata 65-75. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif peternakan ayam ini. Dampak positif dari peternakan ayam ini yaitu kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk kandang dan dapat dijual. Adapun dampak negatif dari peternakan ini yaitu terkadang terkena penyakit dan harga turun. Sektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani. Keberadaan usaha ternak ini pun tidak hanya menimbulkan dampak positif, tapi juga menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengeluaran limbah berupa kotoran ayam. Interaksi yang terjalin antara masyarakat dan pemilik usaha cukup baik dan adanya pemilik usaha untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan cara memberikan kontribusi berupa ayam kepada masyarakat sekitar lokasi peternakan setiap panen tiba. Pemilik usaha juga selalu mempertimbangkan dan merespon saran yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Interaksi sosial yang intens merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan sosial serta mencegah terjadinya ketegangan sosial atau konflik antara masyarakat dan pemilik ayam. Dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya usaha ternak ayam yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu adanya bau yang tidak sedap sehingga terkadang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan juga banyaknya lalat yang membuat warga merasa risih. Sedangkan dampak positifnya yaitu warga di sekitar kandang mendapatkan kontribusi dari pemilik usaha ternak berupa ayam dan juga uang kontribusi untuk pengurus RT setempat. Dampak negatif ini yang menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan bau yang mempengaruhi kualitas lingkungan sekitarnya. Pemilik usaha harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya dan juga memperhatikan lingkungan
sekitar agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah dari peternakan yang dimilikinya secara pribadi. Yang Ibu rasakan ketika adanya ternak ayam petelur di daerah Kelurahan Lalibata? Yang saya rasakan sih selama ini terutama kalau telur harganya murah ya, dagang di pasar-pasar sana itu kan langsung dari kandangnya, jadi agak murah sih. Nah, itu dampak positifnya bagi saya. Kalau dampak negatif yang Ibu rasakan? Mungkin kayak kebanyakan sih kalau ayam-ayam begitu, mungkin yang pertama masalah lingkungannya kurang, mungkin udaranya yang tercemar karena bau, terus kotorannya sih